Mana tadi yang mau ininya presentasi? Rini melahirkan, ibunya 15 tahun nih, lahir spontan ya, diminta menolong. Oke, diterima bayi. Kan nanti biasanya terima bayi ya. Apa yang kamu lakukan terus? Oh ini dok. Ini biasanya ada ini ya, ada satu lagi ini, nggak polos, kan terimanya gini. Ada muncul. Itu kamu dia udah. Posisi boleh di sini nggak lebih? Ini kan ini buat ini kepala. Tagok ya? Iya. Bawa di sini kepala, oke. Yang biasanya kita sebelah kanan ya. Kan remet. Terima bayi. 3 penilaian awal. Usia Ya. Ini kita lihat ya secara sepintas dari maturitas fisik yang bisa tidak akan beruang walaupun bayinya mengalami asfiksia intrauterin. Beras nodul, ada tidaknya areola gestasi nih ya. Lihat menimbul atau tidak, lalu harusnya kita angkat sedikit. Kalau aslinya bisa diangkat. Lalu yang tidak berubah juga genital. Genital itu perempuan laki sama, kalau prematur jelas. Kalian ini gestasi kalau perempuan kurang bulan tandanya apa? Klitoris menonjol. Bisa labia minornya itu masih juga menonjol. Itu salah satu. Oke, bagus. Kalau laki-laki Lipatan skrotum. rugi skrotum yang lebih jelas. Kalau testisnya belum turun, itu kadang dia cukup bulan, tapi karena ada sesuatu belum turun, namanya apa? Cryptorchismus atau undescended testis, itu bisa ada bayi cukup bulan juga, atau kurang bulan bisa. Jadi utamanya rugi skrotumnya tuh licin aja, itu pasti kurang bulan. Satu lagi plantar kris ya. Plantar kris kita lihat kan seberapa luas, seberapa dalam. Kalau dalamnya itu memang kita harus tekuk ya. Lihat, terus lihat luas nggak? Jangan-jangan cuma di atas saja. Kalau lebih dari 2/3 itu lebih, nanti skornya kalau asli balat itu pasti di atas 3. Itu menunjukkan oh cukup bulan. Tapi kita tidak membuat skor, cuma asumsi dari kalau 3-3-nya ini bisa mewakili oh pasti dia cukup bulan. Ada nggak bayi yang lahir nggak ada? Arealnya ada. Jadi cuma titik aja. Nanti ininya juga mulus. Apalagi bayi-bayi 1,5 kilo pasti kelihatan sekali. Yang agak ragu-ragu nanti sekitar kalau 2,5 masih. Ada loh yang 3,3 kurang bulan. Jadi berat lahir itu tidak menggambarkan gestasi. Jadi harus tetap kita lihat. Jadi jangan menganggap 2,5 pasti nanti cukup bulan, enggak. Saya pernah dapat 3,4 itu prematurnya jelas, padahal beratnya bagus, cukup berat lahir cukup kan. Oke, 3-3-nya bagus. Bayi cukup bulan, nggak ada tanda-tanda prematuritas. Nangis, geraknya aktif, apa yang dilakukan? Dihangatkan. Ya, ini kan udah hangat, terus yang perlunya di sini apa? Mengeringkan ini. Harusnya di sini udah betul-betul hangat ya. Mengeringkan, mana mengeringkan? Mengeringkannya itu cuma dari sini terus. Jadi kan kepalanya juga basah. Terus ini. Ini bayinya kegedean ya, ini 5 kilo nih lahir. Kalau misalnya mau dibasah lagi ini boleh. Biasanya dengan ini aja udah. Ini nanti pegangnya betul-betul yang untuk udah cukup. Nah, ini kan basah ya, ini harus diangkat. Makanya ini nanti ada 2. Karena basah, nah itu jangan lupa nanti diangkat. Nah ini kan bagus, nangis, kasih ke ibunya. Kasih ke bukan ke ibunya, mungkin masih dijahit ya. Tapi kalau ibunya spontan, kasih ke ibunya. Jangan lupa kalau bagus gitu kan IMD persyaratannya dia tidak boleh dilap. Kenapa? Buat IMD kenapa? Bau. Ini kan bau amnion, jadi dia nanti menuntut itunya itu, ya. Jadi kalau yang bagus itu nggak usah dilap-lap ini tangan, tapi yang ini ya dilap kan basah. Kalau nggak dilap, resikonya apa? Hipotermi, ya. Udah itu yang paling gampang. Jadi kita melakukan apa tuh tadi?
Langkah awal, Keringkan dan hangatkan. jadi bukan langkah awal itu. Sebagian besar tuh bayinya seperti itu loh. Oke. Ibu multipara, anak ke-6, SD. Kemungkinannya kurang bulan, kemungkinan loh ya. Oke, ini lahir. Mana sekarang yang lain? Kamu tadi gampangnya, sekarang yang itu aja. Oke. Ini pakai ini tadi alas ya, diterimanya tuh pakai alas. Iya dok. Oke, dihidupkan, dipastikan posisi yang udah jelas. Kemudian dihangatkan lagi dok. Menghangatkan, dilihat tuh. Terus Dihangatkan sekalian diberi rangsang taktil dok. Bisa dicubit, bisa menghangatkan, posisikan. Coba posisikannya. Ini tadi kan ada ganjel ya. Ganjelnya tuh harusnya di sini loh. Di bawah sini ya, bukan di kepala ya. Supaya kalau sedikit ekstensi itu harus disebut. Sedikit ekstensi biasanya bagusnya ini lurus. Jadi kalau dia gini aja tuh satu. Apalagi kalau gini tuh jadi dia biasanya ininya sejajar. Ya, disebutkan menghangatkan, memposisikan sedikit ekstensi, lalu dikeringkan dok. keringkannya gimana? Ini betul-betul mengeringkan sekaligus rangsang taktil. Kepalanya basah loh biasanya. Ya. Terus tangannya juga sampai kaki sekalian rangsang taktil dok. Rangsang taktilnya kita sekalian mengeringkan punggung. Pegangannya gimana? Nah, ini harus dipegang kuat. Jadi harus gini. Ini kan licin nanti. Oh, iya. Ini nanti kan satu tangan pegang ini, satu. Nah, gitu. Yang sebelahnya ganti posisi. Pegangnya lagi harus dicengkram ya gitu. Sekalian dirangsang taktil. Itu rangsang taktil juga ya. Iya. Kadang-kadang cuma satu itu aja, nggak harus ini karena kan bayinya udah nangis, nggak perlu lagi disentrik-sentrik ya. Oke, udah gitu? Diposisikan ulang. Posisikan lagi, tadi kan ini kemana-mana tuh tadi. Tur lagi. Ya. Jadi reposisi. Oke. Sudah, lalu Kemudian dilihat lagi dok, pernapasan evaluasi. Evaluasi 2 apa? pernapasan jantung. Oke. Bayi nangis, terus Diperiksa TJJ denyut jantung. gimana? Bisa diraba dari umbilikosnya atau pakai stetoskop dulu. Kamu harus sebut meraba, menghitung denyut jantung dalam waktu 6 detik. Nanti biasanya tanya tuh ke pengujinya berapa hasilnya, gitu. Ya, 6 detik. Oh bayinya gimana? Udah menangis atau belum? Ditanya. Tapi kita tahu evaluasinya selalu 2. Disebut dan ditanyakan hasilnya ke penguji. Oke. Terus. Nangis bayinya. Denyut jantung 11. 10 berarti sudah baik dok. Baik. Berarti selesai resusitasi. Iya. Iya kan boleh, bagus kan? Kasih bayinya, kasih. Oke. Ya. Oke, gantian. Untung enak duluan ya, jadi kan nggak macam-macam. Oke. Setelah di angka awal ya, ternyata jantung 8 belum menangis. Napasnya belum menangis. Oh belum. Nah, Berarti kurang dari 8 dilakukan KTP ulang. VTP pertama kali Oh, VTP kan? juga ya? Jadi dikasih VTP apa? Kurang dari 15. Setelah Setelah evaluasi. setelah melakukan langkah awal itu, jadi harus disebut langkah yang sudah dilakukan apa. Oke, terus mana tadi VTP ini. Jadi ini juga sebelumnya kita harus udah cek. Jadi persiapan alat termasuk ini ya, ininya harusnya kita cek ini. Oh ini tidak ada bocor, tidak ada robek ya. Harusnya sesuai dengan ukuran bayinya. Ini kan tidak sesuai, jadi kita tetap cek. Yang paling bagus ini ya, bentuk apa ini? Bentuk anatomis. Oke, ini ada bantalannya juga. Oke, kita cek di luar. Oh ini udah bagus. Oke.
harus PTP. Yang pertama apa? Bayinya posisikan. Ini posisikan kembali di sedikit ekstensi. Nah, jadi diatur lagi. Kan udah kemana-mana juga ya. Setelah itu menaruh alatnya dari dagu ke hidung. Tuh. Nah, ini salah nih, matanya aja ketutup ya. Lebih bagus yang mana? Kegedean apa kekecilan? Dua-duanya jelek. Tapi yang kalau ada nih ini kegedean, tapi kegedean ini jelek. Ada kegedean yang bisa ditekuk. Ini nggak bisa, jelek juga. Jadi pilihannya lebih bagus kegedean. Walaupun jelek juga ya. Jadi itu jangan lupain. Terus pegang ininya, bisa bisa. Tergantung kalian nyamannya yang mana. Ya. Oke, misalnya gini. Pastikan bahwa ininya semua tutup, jadi tidak ada keluar nanti kalau kita tekan. Ini, tapi nggak boleh yang begini mencekam juga ya nanti. Oke. Ini posisi kita di mana? Yang enaknya aja bisa sini bisa di sana. Karena ada yang tidak ya. Lalu tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 2. Tuh, kamu ngapain kalau misalnya saya ngeliat? Dihitung dong. Kalau kayak menghitung terus apa lagi? Melihat ini. Bukan itu yang dilihat kan ini airway ventilasi. Masuk ke tubuh. Pakai stetoskop atau lihat pengembangan dada kan suka kelihatan tuh. Gitu ya. Jadi tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tutup. Lepas 5 tekan lepas 6. Tapi dia harusnya ini ya, waktunya betul 7. Nah gitu, Setelah itu dicek kembali dok. cek kembali. Ceknya apa? Laju nafasnya, laju denyut jantung. Itu sesegera mungkin ya. Itu selesai langsung. Ya. Oke. Bayi belum menangis. Denyut jantungnya 12. Silakan KTP ulang. Boleh CTP ulang. Kalau dua-duanya jelek, langsung kompresi dada. Kadang-kadang itu ya langsung kompresi dengan PTP. Kalau jelek sekali 6, terus nggak nangis keprek sekali, berarti kita boleh langsung. Nah, kalau misalnya sekarang ini kalau itu ada CPAP langsung di OK ya, jadi langsung pasang CPAP. Untuk bayi-bayi yang sangat prematur tuh nggak ada lagi, langsung dipasangin CPAP, nggak pakai oksigenisasi gini ya. Oke ya, sekarang berdua. Oh, kamu belum nyoba ini ya, kompresi dada. Ini dulu PTP dulu disebut ya, posisikan bayi sedikit ekstensi. Posisikan bayi sedikit ekstensi. Lalu untuk penempatan dari KTP-nya ini dimulai dari Ini dagu, penempatan apa namanya ini? sungkup. Sungkup. Ini dimulai dari dagu ke mulut lalu ke hidung dan Ya, kamu boleh dipegang gini, boleh dengan gini. tangan C atau? kiri kita supaya tidak bocor udaranya. Sebelumnya ada di itu ya, dicek lagi dulu, cek dulu 2 kali aja, gak usah lama-lama. Kadang ini juga bisa, ada udah bagus tepat gitu ya, tapi kalau enggak, ternyata posisi bayi kurang ya. Terus kalau enggak ininya kurang fix gitu. Setelah itu di tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, Ya temennya lihat stetoskop mana itu. Oke. tekan lepas 6, tekan lepas 7. Lalu Oke. dicek kembali untuk laju nafasnya. Ya, kamu lihat ini atas stetoskop, tanya lagi ke pengujinya berapa. Oke. 6 belum nangis. PTP dan kompresi. Oke. Biasanya nanti kamu kompresi, pengujinya yang PTP itunya ya. Oke. Untuk kompresi, siapa yang udah tahu lokasinya di mana kompresi? Lokasi, kedalaman, kemudian seberapa penekanannya, penghitungannya. Proses Sifelius di atas atau di bawah? Di bawah proses Sifelius, bukan di atas. Nah, di atas prosesus Sifelius biasanya ada yang menonjol. Kalau bayi itu mudah ya. Jadi pakai apa? Tangan, 2 tangan, 1 tangan, 2
Boleh nggak satu tangan? Boleh, tapi nggak efektif. Biasanya pada bayi-bayi yang kecil, udah gitu tangan kita kan nggak menopangnya nggak tepat gitu loh. Kalau ini kan bisa lebih tepat ya. Jadi ini posisinya bukan yang paling bagus bersinggungan, bukan bertumpuk ya. Ini lalu tangan kita yang lainnya melingkari badannya. Ini biasanya sesuai dengan kedalamannya berapa? 1/3 diameter antara posterior atau 1 inci ya, 1 inci. Hitungannya coba kamu di sini. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 sampai berapa? 1, 2, 3 sampai berapa? 15, 45. Yang mana yang 15? Saya 1, 2, 3 1. Tuh, sampai hitungannya 45 ya. Itu 30 detik. Oke. Udah gitu dicek kembali laju nafas dan juga laju denyut jantung. Oke, tadi jangan lupa ya, ini kan tadi kalau basah buang, bukan dibuang, disingkirkan, ganti yang baru. Kamu perbalkan setelah mengeringkan ya, itu harus diganti. Oke, udah sekarang saya kasih kasus lagi, silakan siapa yang mau. Selang oksigen. Enggak, itu kadang-kadang ininya nggak sesuai ya, bayinya tuh selangnya di luar atau di ini? Di luar bahan oksigen tuh. Biasanya kalau itu tuh kita kalau dulu oksigenasinya tuh konsentrasi lebih tinggi, tapi sekarang konsentrasi ruangan udah cukup, kecuali bisa juga dicampur ya, di mixer oksigen yang 100 dengan yang udara ini berarti cukup untuk bayi, tapi nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Tapi kalau bayi prematur itu langsung sipat dipasang ya. Terus silakan. Ya, anak kedua gawat janin. Gawat janin yang pertama-tama dilihat berarti lahir secara SC. SC. Dikasihnya gawat janin. Berarti yang pertama-tama dilihat dulu tuh ini bayinya menangis atau tidak, kemudian usia gestasinya, kemudian apakah matur sama imaturnya, Dok? Udah ini ada genitalianya, ini kan perempuan ya, klitoris sangat menonjol. Sangat menonjol berarti posisinya sudah matur juga, Dok. Menonjol teh berarti klitoris menonjol. Labianya juga enggak, labia minor kelihatan jelas. Kalau yang bagus tuh tertutup labia mayor. Prematur. Oke, terus kamu lihat apa lagi? Kemudian Kan harus 3, tetap jangan 1 loh ya. Iya, Dok. Kemudian tonus ototnya juga, Dok, dilihat. Setelah itu Dan untuk gestasi nggak boleh cuma 1. areolanya juga, Dok, apakah ada areola? Ada areola tapi belum menonjol. Belum menonjol. Terus nodulnya juga kecil, cuma 3 sampai 4 mm ya. Gitu ya. Baik, siap, Dok. Berarti bayi tampak prematur, Dok. Oke. Sini. Kemudian langkah yang pertama itu kita Bayi kita melihat prematur, prematur, tidak tidak menangis, menangis. Kemudian untuk tonus ototnya apakah ada tidak? keplek. Refleks, oke. Terus untuk denyut jantung janinnya? Belum. Baik, Kan siap, Dok. denyut jantung nanti itu. Berarti langkah yang pertama tuh kita lakukan langkah awal dari resusitasi. Yang pertama kita lakukan posisikan dulu untuk semi ekstensif. Bukan posisikan. Menghangatkan terlebih dahulu, Dok, lupa. Ingat ya, tadi sambil Ya. kamu menghitung Apgar ya, begitu kamu tindakan menghitung itu kan dalam menit pertama. Dok. Berarti menghangatkan karena di sini ruangannya udah hangat, berarti cukup hangat. Kemudian kita Ini udah cuci tangan segala, udah pokoknya Siap, Dok. nanti Siap, dilihat Dok. ya. Oke. cuci tangan. Kemudian kita keringkan bayi dan juga kita melihat sambil Sambil lakukan, jangan cuma verbal dengan ini. ini jadi keringkan terlebih dahulu di muka, kepala, belakangnya,
timer berapa menit nih? Tapi jangan sampai ke telapak tangan, kemudian punggung. Megangin dulu. Siap izin. Kemudian setelah diingat kita sambil apa namanya teh bukan yang enggak itu teh rangsangan taktil tadi. Kemudian setelah itu Mengerikan sambil melakukan lakukan rangsangan rangsangan taktil. Kemudian setelah dilakukan pengerian kita lakukan reposisi kembali ke semi. Bukan, lakukan dulu. Rangsang taktilnya. Oh, rangsang taktilnya di sini lupa dong. Begini. Pakai itu Oh, tadi mudah. megangnya. Ini Megangnya gitu deh. Nah, Oh, sudah. megangnya nanti bayinya lepas loh. Coba tangannya gini. Pakai tangan yang kiri. Nah, Ya, Di terus ini bawah. bawah. Kemudian di bagian kaki juga kita cek juga Ini kan tuh. sebelahnya kan belum. Oh iya sebelahnya juga dok. Jadi dan sekarang ganti ininya, moncegramnya ganti. Nah ini gimana? itu tuh. Ini ya. Ini tangan kamu gede, bayinya Abnu nih ya. Gini nih. Ya, Gitu aja dok. Siap, dok. oke. Kemudian setelah itu kita cek untuk bagian taktil di bagian kakinya juga dok. Kalau udah boleh itu misalnya kok bayi masih kebat, cepet juga tapi kan ini berpacu dengan siap, waktu dok. ya. Siap, baik dok. Udah lah maksudnya. Selanjutnya kita lakukan reposisi ulang ke semi extended. Ingat ya tadi habis ini nih dilepas. Oh, dilepas diganti yang baru. Ya, ganti yang baru. Ini nggak boleh di sini, Nyet. Kamu sebelum Oh di belakang. bawah. Ya, garis. Kemudian setelah dilakukan langkah awal, kita lakukan Belum adalah selesai langkah evaluasi. awal. Oh iya dok, evaluasi dulu. Setelah evaluasinya ini kita melihat apakah bayinya itu sudah menangis, kemudian DJ-nya apakah sudah lebih dari 100. Belum nangis. Baik dok. 8. Ya, berarti Tapi kamu 80. ini mau ini. Baik dok, untuk DJ-nya tadi 8. Apa kalau nggak ada stetoskop boleh itu lihat temennya. Jadi yang bantuin juga nggak boleh cuma diem aja. Itu kebalik. Enggak. Kalau misalnya dok, Jelek ya iya stetoskopnya. dok. Kalau mau nanya dok, kalau misalnya apa namanya dipakai stetoskop berarti ditaruhnya di sini aja juga Iya dok. di sini kan di jantung. Baik siap dok. Kita lakukan pemeriksaan evaluasi dari DJJ-nya. Di sini DJJ-nya tadi dalam waktu 6 detik dok. Di sini 1, 2, 3, 4, Biasanya ada hitungan dok. 6, 7, 8. Izin dok untuk hasilnya 8 berarti dikali 10 untuk mencapai waktu 1 menit berarti 80 kali per menit dok. Selanjutnya karena tadi DJJ sama tidak menangis kita lakukan VTP terlebih dahulu awal-awalnya. Pertama kita pastikan dulu tidak ada kebocoran dalam VTP-nya, kita tes 2 kali. 2. Kemudian untuk setelah sudah dicek untuk yang apa namanya yang segitiga ini namanya apa dok tadi tuh? Bentuk anatomis. Bentuk anatomisnya kita lakukan pemasangan dari dagu terlebih dahulu, kemudian ke mulut dan ke hidung. Usahakan jangan sampai menutup bagian mata dan wajah sekitar. Jadi itu gini. Bisa gitu. Pokoknya kamu enak gitu loh. Jadi membungkuk begini-begini ya. Selanjutnya kita lakukan VTP dengan menghitung apa tadi dok itu namanya? 30 detik. Yang Tetap gini 30 detik. Tekan lepas Tekan lepas satu. Tekan lepas dua. Tekan lepas sampai 7 kali yang asli dalam 30 detik. Tekan lepas 1, tekan lepas 2, santai aja. tekan lepas 5. Nah ini ingat kalau ya, ininya juga nggak boleh set. Kalau tangan kamu gede, obat yang masuk juga banyak. Siap dok. Dan segini dok berarti. Tapi untung ininya kan kecil, jadi tetap nggak boleh yang gede. Kalau yang gede udah bayinya udah pneumotoraks hasilnya. Siap, dok. Jadi tekan lepas mau bang dok. Tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7. Untuk hasilnya apakah bayinya tersebut nangis ataupun DJJ-nya sudah lebih dari Belum nangis. Belum nangis. Kemudian kita hitung DJJ-nya juga. Untuk DJJ-nya berapa dok? 7.
Berarti 70 makin kecil, kita lakukan VTP kembali yang kedua. Kalau misalnya masih di bawah 100, berarti kita bisa langsung lakukan kompresi yang kedua, Dok. Ya oke, siapa yang mau kompresi? Berdua harus. Ya, Dok. Kadang-kadang bisa ada sendiri loh, tapi ini terus gini kalau memang gak ada orang. Kamu sekarang kompresi kan tadi udah Oh, VTP. siap, Dok, berarti. Oke. Wan, VTP, Wan. Sini. Di situ lagi nggak apa-apa. Ingat ya, ini selalu kamu koreksi, posisikan lagi karena ini sangat menentukan juga. Siap, Dok. Berarti awal setelah itu langsung reposisi kembali ke bentuk yang semi extended lagi. Kemudian setelah itu kita lakukan kompresi bersama dengan VTP karena tadi kurang dari 100. Cepat ya, jadi bisa ada yang di sini. Lalu ini kan kayaknya ngeriin banget ya. Diputer-puterin gini. Oh, pokoknya jangan terbalik aja juga ya. Di mana lokasinya? Di Sebut. lokasinya di bagian atas prosesus hipodeus dengan jari tidak boleh menimpa dan Bukan tidak boleh sih sebetulnya, tapi yang paling bagus tuh itu. tidak seperti ini ya, Dok ya. Ya, lalu Melingkari bagian punggungnya dan juga dadanya. Kemudian kita lakukan kompresi bersama dengan VTP ya, Dok ya. Ya, tapi hitungannya biasanya di instruksi. Kamu ini ya 3 1 gitu. Oh, iya. Saling instruksi. 3 plus 1. Ya, aku 3 kamu 1 ya. Berarti yang pertama 1 2 3 VTP. 1 2 3 VTP. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 Kelamaan nggak 3 apa-apa itu 6 pokoknya intinya 7. Izin, Dok, untuk hasilnya setelah dilakukan 30 Emang udah berapa tadi? 7, Dok. Harusnya 15. Oh, 15 ya, Dok. Oke. Tapi 15 udah 3 menit sendiri ya? Iya, Dok, benar. Ya udah, pokoknya 15, 45. 40. Oke. Untuk hasilnya dari bayi Ininya kan biasanya bayinya boleh nggak boleh aja, tetap ini boleh tuh, supaya ada. supaya masih bisa langsung Oke. berubah. Tapi kadang juga dilepas gitu ya. Oke, dilihat supaya lihatnya lebih jelas. Baik, Dok. Oke, Untuk evaluasinya, Dok, hasil 9. Belum nangis. masih belum nangis dan 90 ya, Dok, yang masih kurang lagi berarti melakukan yang kedua kalinya lagi, Dok. Apa kedua kali? Kompresinya, Dok. Jadi kompresi itu selalu harus disertai VTP. Iya, Dok. Nggak boleh kalau zaman dulu tuh cuma masa jantung aja tanpa ventilasi itu Tapi salah. salah. Ya, sekarang harus kalau ventilasi bisa sendiri. Bisa sendiri. Jadi Dok. kamu harus ulang 2 ya. 2 kali Oke. siap. Berarti kita lakukan yang ventilasi kedua. Sebelumnya kita reposisi kembali untuk posisi dari bayinya. Kemudian kita lakukan kompresi kembali beserta dengan VTP seperti tadi. Jadi dikasih nilai angkar berapa nih? Asfiksia berat ya? Berapa sih asfiksia berat? Saya lupa, Dok. Ayo nanti disebut ya, tadi awal itu sudah menghitung nilai Apgar. Apgar. Baik, Dok. Kemudian kita lakukan kompresi lagi bersama VTP 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 Makin lama makin keras nih. Fraktur. 1 2 3 10 sampai 15. Izin, Dok, untuk evaluasinya masih berarti langsung Tidak menangis. langsung kita rujuk ke NICU, Dok. Oh, itu boleh masuk obat-obatan. Obat yang pertama apa? Epinefrin, Dok, untuk infeksi. Dari sebelum itu udah boleh masukin obat. Oka. Oh, berarti kalau misalnya masih ada lagi itu bisa Obat kita kan langsung bisa lanjutin. masuk ke sini. Ini kalau umbilical tuh lebih gampang. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bisa kira-kira Sudah dikompresi dada juga 2 kali, tapi laju nafasnya itu masih laju ya? nafasnya sudah menangis, tapi untuk denyut jantungnya masih kurang dari 100, itu langsung epinefrin. enggak, kalau udah 2 kali ya boleh. Gitu. Kadang-kadang kita lihat kalau misalnya 2 kalinya itu ada perbaikan tapi belum apa ya, belum masih kurang bagus, masih tetap harus ada tindakan, berarti bisa 3 kali maksimal. Tapi kalau tetap jelek langsung obat masuk. Untuk masuk. Kalau Ya. sudah menangis itu sudah tidak boleh di-VTP. Udah menangis kan udah berarti iya itu Udah langsung bagus. bagus. Tapi Kalau denyut jantung tetap harus 2
Karena kan nggak boleh cuma kompresi dada aja. Jadi tetap sambil VTP. Iya, VTP. tetap itu. Tapi biasanya jarang sih kalau seperti itu ya. Izin dok, kalau yang VTP sama kompresi itu kan kalau di buku kurang dari 60 kali DJJ-nya dok. Kalau ini sebenarnya gimana dok yang benarnya? Karena Kalau sebetulnya sekarang kalau kurang dari 60 langsung bisa dua kali dua. Tapi kalau misalnya kurang dari 100 itu yang harus PTP dulu baru. Kalau kurang dari 60 itu sekaligus biasanya. Oke, Nggak nunggu. kalau VTP sama kompresi nanti waktu itu kan kalau nggak salah di soal kita tuh yang pertama itu 90, DJJ-nya kedua itu 80. 60. Berarti itu Langsung kompresi. PTP kompresi itu. Ya. Aturan. Itu. Oke. Ada lagi pertanyaan resusitasi? Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah bisa. Oke, itu